Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Mugi-mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dali, ada pertanyaan dari beberapa orang. Mbah, saya itu memiliki khotbah pendamping. Saya bisa merasakan, tapi saya belum pernah melihat dan bertemu. Bagaimana caranya, Mbah? Nah, aduh. Oh, yo angel ya. Kita melihat diri sendiri itu susah. Nah, akan kita bahas deh ya. Nah, yang pasti yang namanya khotbah pendamping itu, atau mungkin ilmu, atau mungkin sesuatu yang ada dalam diri kita, itu perlu memobilisir indera keenam nih. Nah, indera keenam ini tergantung siapa yang melihat. Apakah diri pribadi, apakah dari kelengkapan kita, apakah dari khotbah ilmu, atau apakah dari unsur lain yang memvisualkan ke dalam diri kita. Itu ya susah. Nah, yang pasti wong nyawang awake dhewe ibaratnya ndahmu motone dhewe ora iso le. Tetapi ada metode yang bisa dipraktekkan di sini. Nah, ini metode sederhana ya, tapi ini Mbah tidak akan rekomendasikan karena bisa saja nanti bisa berhasil, atau mungkin yang nampak mah yang lain. Takutnya nanti yang malah meyakini yang nampak itu, karena tidak mungkin kita tahu itu aslinya itu kita atau bukan. Gitu le. Nah, langkah pertama le, ambil cermin le ya, ambil cermin, pandangilah diri kita sendiri, lihatlah lekuk tubuh kita sendiri ya, dari wajah, mimik, gerakan, baik itu paras ya, kita lihat sendiri, kita pahami, kita kenali beberapa saat, kita ning. Nah, setelah itu setelah kita hafal ya, kita duduk bersila tenang, atau mungkin setelah sholat ya, itu kita setelah sholat, kita ning, kita pejamkan mata, lalu kita bayangkan deh. Nah, kita bayangkan dalam visual kita, dalam batin kita itu kita hadirkan wajah kita sampai benar-benar ada visual gambar kita. Kita lihat terus, nanti ada perubahan tidak? Nanti biasanya kalau memang itu situ ada khotbah pendamping atau apa, atau mungkin diri kita ingin melihat sejatinya diri kita, nanti wajah kita itu akan muncul, terus nanti akan berubah sesuai dengan visual yang kita terima. Nah, nanti bisa kayak putri, mbah, atau mungkin apa, atau mungkin jadi kayak makhluk lain. Nah, itu le. Nah, kayak gini kalau tidak ada yang mendampingi, ataupun tidak ada yang menggurui, mementori ya, istilahnya menjadi pembimbing, itu malah bahaya le. Takutnya ada makhluk lain yang ikut-ikut nimbrung dan menyesatkan. Ini lo aku. Padahal itu makhluk lain ya, takutnya seperti itu, makanya dibutuhkan pembimbing. Nah, itu salah satu metodenya. Yang kedua adalah memobilisir indera keenam nih. Nah, kenapa memobilisir indera keenam? Karena setiap orang yang memiliki khotbah pendamping ataupun energi lain, atau mungkin punya ilmu keturunan, itu belum tentu dia bisa melihat, walaupun dia bisa merasakan. Ada yang bisa melihat dengan batin, ada yang bisa melihat dengan visual mata, ada yang bisa melihat dengan perasaan nih, getaran dari rasa itu. Nah, ini metode ilmu yang dia terapkan. Nah, seumpama gini, seseorang ingin melihat kondisi dirinya, ada apa di dalam dirinya, apakah ada pendamping, jin, setan, dan sebagainya yang menempel dalam diri kita, ataupun diri kita pribadi. Nah, ilmu kita itu sama ilmu, ada ilmu visual. Sama ilmu visual itu bisa melihat ya, ilmu terawangan. Kalau bisa melihatnya, otomatis kan yang melihat itu siapa? Kalau yang melihat itu adalah khotbah ilmunya. Maksud khotbah ilmu, melihat khotbah ilmu kan dirinya sendiri kan nggak bisa. Kecuali diri kita pribadi yang sudah dilatih lewat meditasi dan penggemblengan indera keenam, bisa melihat apa yang di dalam dirinya. Itu beda lagi. Karena itu kan sudah metode ilmu. Beda lagi dengan leluhurnya yang ada khotbah leluhur yang bisa sudah menyatu dengan diri kita, sudah sefrekuensi, dan akhirnya bisa memperlihatkan, memvisualkan, ibaratnya yang transfer visual ke dalam diri kita. Jadi ya
kodam ilmiah itu yang memberikan, oh di sana itu ada sosok ini. Nah, itu. Nah, yang pasti banyak metode ya, tetapi tidak semudah itu. Jika ingin melihat, mendengar, merasakan apa yang ada dalam tubuh kita, sebaiknya dampingilah dengan seorang guru atau mungkin orang yang sudah bisa menguasainya. Takutnya terjebak dalam pemahaman yang salah gitu loh ya. Terus setelah kita tahu, lah ya harap ngopo, apa manfaatnya? Kita tahu terus takut, seolah-olah nanti jadi, wah kita malah jadi takut dalam diri kita ada sesuatu. Nah, mending nggak usah tahu, tetapi kita perkuat keimanan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak ibadah, kita luruskan akidah. Nantinya insya Allah yang namanya kekuatan apapun yang nampak dan ada dalam diri kita terarah ke hal yang positif, dan kita walaupun tidak tahu tetapi bisa merasakan. Cukup dengan doa sama kita ada kekuatan dalam diri kita ya. Ada sesuatu kita dalam bahaya, cukup dongo, ya Allah hamba minta perlindunganmu dari mahala bahaya. Tanpa harus disuruh pun sang kodam itu akan siaga dan membantu orang yang dinaunginya. Itu otomatis, tidak perlu disuruh, itu sudah otomatis. Nah, yang diharapkan yang namanya kersane Gusti Allah dia seperti itu leh. Jadi memang itu ditolong karena Gusti Allah, bukan kita menyuruh. Kalau kita menyuruh itu sudah tidak benar ya. Nah, situ leh. Nah, cukup itu saja, tidak perlu sampai bertele-tele karena ya semua itu tidak gampang, dan pastinya untuk mengetahui seperti itu hanya dengan batin itu sudah cukup. Nah, perbanyak ibadah dan tidak perlu kita tahu secara detailnya. Gitu dulu ya Leo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.